Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kisah Musa alaihissalam setelah menyeberangi Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini setelah Bani Israel lolos dari Laut Merah, mulai mereka melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Dan di perjalanan setelah lolos dari Laut Merah ini sampai ke Baitul Maqdis, banyak kejadian-kejadian yang penting yang perlu diceritakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum." Ini Bani Israel jalan nih, santai sudah, musuhnya sudah mati, tidak ada yang ngejar-ngejar lagi sudah. Tahu-tahu ngelewatin satu kampung, melihat satu kaum yang menyembah sesuatu yaitu patung. Ada yang bilang patung sapi dan lain sebagainya. Tidak dijelasin, pokoknya patung. Kok enak? Tuhannya kelihatan, katanya Bani Israel, bisa disembah. Akhirnya Bani Israel ngelihat mereka kayaknya syahdu, tenang, ada yang disembah Tuhannya. Mungkin katanya Bani Israel, kok Tuhan kita tidak kelihatan? Akhirnya bilang mereka ke Nabi Musa, "Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Ya Musa, bikin dong Tuhan kayak mereka itu punya Tuhan. Subhanallah, yang nyelamatin kalian itu siapa dari Laut Merah itu tadi? Masih minta Tuhan. Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Jadikan bagi kita Tuhan, wahai Musa, sebagaimana mereka punya Tuhan yang bisa disembah. Ini masalah yang pertama yang terjadi yang dilakukan oleh Bani Israel. Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Bukankah kalian punya Tuhan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kalian yang barusan menyelamatkan kalian, barusan di depan matanya sendiri, menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya, katanya Nabi Musa alaihissalam. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini kaum yang bodoh, kata Nabi Musa. Orang sembah patung, dia yang bikin sendiri patungnya, dia yang kasih nama, dia yang sembah, terus kalian minta juga. Yang nyelamatin kalian Allah Subhanahu wa taala, mestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta dibikinin patung. Lalu diceritakan bahwasanya Nabi Musa mengatakan, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Apakah kepada selain Allah aku memerintahkan kalian untuk menyembahnya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kalian di atas muka bumi ini. Bani Israel ini di zamannya adalah kaum terbaik di atas muka bumi. Di zamannya, teman-teman. Lalu teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanan yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk mengatakan, "Uzkuru nikmatallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka." Ingat nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Maksudnya Bani Israel ini sama Allah dikasih nikmat luar biasa. Siang dan malam diangkat derajatnya sama Allah, diselamatkan, diutus banyak nabi-nabi. Disuruh ingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub, ada Nabi Ibrahim, banyak Bani Israel semua. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Allah berikan kepada kalian apa yang tidak pernah Allah berikan kepada selain kalian. Jadi Nabi Musa ini sama Allah Subhanahu wa taala disuruh ingatkan Bani Israel kepada kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan selama ini. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengatakan kepada Bani Israel, "Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartadu ala adbarikum fitanqalibu khasirin." Masuklah kepada tanah yang disucikan itu, maksudnya Baitul Maqdis. Allati kataballahu lakum, yang mana Allah sudah perintahkan ini kepada kalian. Wala tartadu ala adbarikum, dan janganlah kalian berpaling. Fitanqalibu khasirin, karena niscaya kalian kalau berpaling kalian akan merugi. Disebutkan di sini itu adalah Baitul Maqdis. Jadi dulu teman-teman, mereka ini Bani Israel terusir dari Baitul Maqdis. Siapa yang di Baitul Maqdis dulu? Yaitu kakek-kakeknya Bani Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Terus mereka keluar semua dari Baitul Maqdis, sekarang sama Allah disuruh balik lagi. Kuasai lagi Baitul Maqdis, perangi, jihad, masuk ke sana. Mereka disuruh masuk ke sana karena itu tanahnya mereka. Mereka sempat terusir dari sana sama satu kaum, satu kabilah besar yang telah mengusir Bani Israel dari sana. Sama Allah disuruh lawan.
Namun teman-teman sekalian, mereka tidak mau. Mereka membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Qalu ya Musa." Mestinya mereka bilang, "Ya Nabiullah, ya Nabi Allah Musa." Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW bilang, "Ya Rasulullah." Tidak ada sahabat Rasulullah yang bilang, "Ya Muhammad." Tidak ada. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah." Kalau Bani Israel enggak. Mereka enggak. Kurang ajar. Ya Musa, dipikir temennya sama dia. Orang yang bantu dia angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam untuk menyelamatkan mereka, dibuat begitu-begitu. Ya Musa, dia tidak bilang ya Nabiullah, ya Rasulullah. Ini adalah adab yang buruk. Nabi Musa itu dicoba sama mereka teman-teman, dengan berbagai hal. Sangat banyak cobaannya. Barusan cobaannya urusan patung, minta dibikinin patung supaya bisa disembah. Yang kedua sekarang sama Allah disuruh ambil lagi tanahnya yang dulu yang kau miliki. Mereka tidak mau. Mereka bilang, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarina." Sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kita tidak akan masuk ke sana kecuali mereka sudah keluar. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, kami akan masuk. Subhanallah. Pengecut teman-teman. Padahal sudah diperintahkan sama Nabi Musa masuk ke sana, sama Allah dikasih jamin menang. Itu tanah kalian, mereka pasti kalah tapi tidak mau. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang mereka disifati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang soleh, yang kedua seorang nabi namanya Yusha bin Nun. Udkhulu alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kita masuk aja. Kalau kamu masuk, kita masuk pasti menang. Ngomong lagi kaumnya, "Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha." Ya Musa, kita tidak bakal masuk selama mereka di sana. Kami tidak akan masuk. Pengecut, takut. Dua kali sudah ngomong, sebelum mereka keluar, kami tidak akan masuk. Dua orang soleh ini mau taat sama Nabi Musa alaihissalam, tapi kaumnya yang lain tidak mau. Ngomong lagi kaumnya, ditegaskan lagi sama mereka, selamanya Musa, kami tidak akan masuk sebelum mereka keluar. Subhanallah. Ngomong lebih parah lagi. Apa yang mereka katakan? Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, berperanglah berdua, kami tunggu di sini. Fazhab anta, kamu, wa rabbuka, Tuhanmu, bukan Tuhan kami, bukan. Jadi Allah sama mereka ini dianggap apa? Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Mereka tidak mengatakan wa rabbuna, tidak, Tuhan kami, enggak. Tuhanmu, subhanallah. Seakan-akan mereka ini enggak punya Tuhan. Jadi teman-teman, antum sudah tahu sekarang kayak apa Bani Israel. Dan kayak apa cucu-cucunya sekarang yang ada di sana, yang menguasai Palestina, yang mana dirubah jadi Israel namanya. Sama, pelit, banyak akal, pengecut, takut, yaitulah mereka. Jadi teman-teman, di sini Nabi Musa marah kepada mereka. Dan subhanallah teman-teman, mereka itu takut sama Nabi Musa. Karena mereka tahu sekali jontos, sekali hantem Nabi Musa jatuh orang. Jadi mereka takut sama Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu kalau ngomong terobos, tajam kalau ngomong. Kebalikannya Nabi Harun, kalau ngomong halus Nabi Harun. Dan Bani Israel tidak bisa dihalusi, emang harus dikerasi, ditegasi. Qala Rabbi inilah amliku ila nafsi wa akhi. Kata Nabi Musa, ya Allah, ana tidak bisa apa-apa lagi, ana hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Kata Nabi Musa, pisahkan kami dari orang-orang yang fasik ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa innaha muharramatun alaihim. Sungguh Baitul Maqdis itu akan diharamkan bagi mereka, arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Mereka dilarang untuk masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, dan kamu tidak usah berputus asa dari kaum-kaum yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel, uskuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ingatlah nikmat-nikmatku bagi kalian dan aku telah menjadikan bagi kalian mulia di atas muka bumi. Setelah mereka mengatakan fashab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun,
Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, berperanglah berdua, kami tunggu di sini. Allah masih baik teman-teman. Allah masih kasih makan mereka. Di padang pasir mau makan apa? Mau ditanamin tidak bisa tumbuh, air susah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka makanan 2 macam. Ini dikatakan makanan dari surga teman-teman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dikasih makanan dari surga. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan mereka al-manna wassalwa. Apa itu alman? Apa itu salwa? Alman seperti kacang-kacangan putih turun dari langit yang bisa dimakan dan rasanya sangat lezat. Mereka tidak perlu capek-capek cari makan, makanannya turun sendiri. Wasalwa, ada yang mengatakan salwa itu adalah madu. Ada juga salwa adalah jenis beburungan, unggas, yang mana bisa mereka tangkap, bisa mereka makan semau mereka, tanpa mereka harus capek. Mereka tinggal duduk, Allah lewatkan itu beburungan, mereka tinggal tangkap saja burungnya. Semua mau mereka makan, tanpa harus capek-capek sambil duduk, dia bisa dapat apa yang dia mau. Tapi apa yang mereka katakan? Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 61, Wa iz qultum ya Musa lanasbiru ala ta'amin wahid. Ya Musa, kami ini tidak akan bersabar kalau makanannya ini aja, bosan. Bisa bayangkan bagaimana mereka fad'u lana rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu. Tuhanmu lagi. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Suruh keluarin dong yang keluar dari muka bumi ini. Tumbuh-tumbuhan, bawang-bawang, dikasih makanan dari surga, nyarinya bawang yang bau, ya ini. Apalagi sekarang harga bawang mahal. Ya ini kerjaannya Bani Israel dulu. Mereka yang minta. Nabi Musa mengatakan, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apakah kalian mau nuker yang hina, yang rendahan sama yang baik? Akalnya tidak dipakai. Rusak akalnya teman-teman. Dikasih makanan yang dari surga, minta makanan yang dari muka bumi. Lalu teman-teman, karena kisahnya ini masih panjang ya, tapi kita ambil yang penting-pentingnya. Bahwasanya di kisah ini juga saat Bani Israel itu tersesat, mereka kekeringan, susah minum, Allah Subhanahu wa taala ngasih mereka minum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka Bani Israel ini 12 kabilah. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadribi as-saqal hajar. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, lagi-lagi Nabi Musa menggunakan tongkatnya. Yang pertama jadi ular tongkatnya, yang kedua itu bisa membelah laut, yang ketiga sekarang pukul batu, batunya keluar mata air. Bukan satu mata air, melainkan langsung keluar 12 mata air. Masing-masing kabilah punya tempat minum sendiri. Seperti itu Allah ngasih Bani Israel, tapi masih mokong. Wa zolalna alaikumul ghamama. Allah juga kasih Bani Israel itu awan. Biar ndak kepanasan dikasih awan. Ada mereka di mana dikasih awan, jadi ndak ada yang kepanasan. Dipayungi sama Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti itu baiknya Allah sama mereka. Tapi mereka Bani Israel ini ngeyel, tetap mokong. Ya ini Bani Israel. Yang lebih parahnya lagi teman-teman, ada satu kisah tentang Bani Israel saat masih muter-muter di 40 tahun itu, yang mana kisahnya ini bersamaan dengan diperintahkannya Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang sungguh memalukan, yang parah, yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Seseorang ini melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Saat Nabi Musa ada di ujung Laut Merah, kebingungan mau buat apa ndak tahu, ternyata orang ini ngelihat. Ada orang yang bisikin Nabi Musa dengan bahasa yang berbeda. Ini bukan manusia katanya. Orangnya naik kuda, pijakan kudanya sama dia dimasukkan ke satu wadah. Ini bukan manusia, ini malaikat kata dia. Kok Nabi Musa setelah dibisiki dia terus ngetok laut? Berarti ini malaikat ini. Bahasanya juga beda, ikut di gerombolan situ. Saat sampai Nabi Musa pukul tongkatnya ke laut, tidak bisa tutup lautnya. Sampai akhirnya orang ini bisikin lagi, baru Nabi Musa ketok, baru ketutup lautnya. Ini bukan orang sembarangan katanya dia. Diambil lagi sisa-sisa pijakan kudanya orang ini. Siapa orang itu teman-teman? Kita lanjutkan di video yang akan datang karena kisahnya masih panjang. Belum ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir dan lain sebagainya. Kita harus sampaikan semua kisahnya. Doakan ana agar Allah mudahkan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.